Hai, hari ini kita belajar sel elektrolisis ya. Sel elektrolisis itu bagian dari sel elektrokimia yang kedua setelah sel Volta. Sel elektrolisis merupakan suatu proses pemanfaatan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Nah, ini kebalikan dari sel Volta. Kalau sel Volta itu kan reaksi redoks yang kemudian dapat menghasilkan arus listrik. Kalau elektrolisis itu kebalikannya, dari energi listrik baru terjadi reaksi redoks. Rangkaian sel elektrolisis terlihat pada gambar berikut. Nah, dari sini langsung terlihat jelas perbedaan antara sel elektrolisis dan sel Volta. Kalau sel Volta itu ada dua wadah, di mana larutan yang digunakan itu larutan yang berbeda. Kalau sel elektrolisis wadahnya cuma satu, larutannya juga cuma satu. Larutan yang digunakan pada sel elektrolisis ini sebagai contoh adalah larutan Ki. Nah, pada rangkaian sel elektrolisis tetap menggunakan dua elektroda yang berperan sebagai anoda dan katoda. Pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi, pada katoda akan terjadi reaksi reduksi. Masih sama ya, seperti pada sel Volta, anoda, oksidasi, katoda, reduksi. Namun perbedaannya, anoda pada sel elektrolisis itu dia sebagai kutub positif dan katodanya yang sebagai kutub negatif. Seperti ini. Aliran elektronnya tetap dari anoda ke katoda. Nah, proses sel elektrolisis ini, larutan Ki tidak akan bereaksi, dia hanya akan mengalami reaksi ionisasi seperti ini menjadi K+ dan I- sebelum dialiri listrik. Setelah dialiri listrik, maka ion negatif akan menuju ke anoda, di mana anoda itu sebagai kutub positif. Jadi yang negatif itu mengarah ke kutub positif. Lalu yang ion positifnya itu dia akan mengarah ke kutub negatif. Nah, nantinya selama energi listrik itu masih mengalir, maka ion ini pada kutub positif dan kutub negatifnya akan mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Elektroda yang digunakan ada dua jenis, elektroda inert dan elektroda non-inert. Artinya inert itu adalah dia tidak ikut bereaksi elektrodanya. Tapi kalau yang digunakan elektroda non-inert artinya elektrodanya dapat mengalami reaksi atau ikut bereaksi. Pada sel elektrolisis ini besarnya aliran listrik tidak dihitung, tetapi yang difokuskan adalah hasil akhir yang berupa reaksi redoks. Nah, reaksinya seperti apa? Jadi, sebelum membuat reaksi redoksnya, reaksi reduksi dan oksidasinya, fokus pertama yang harus kalian pahami adalah kalian harus bisa membuat reaksi ionisasi seperti ini, supaya kalian tahu ion positifnya apa, ion negatifnya apa. Ion yang akan berjalan ke anoda itu apa, ion yang akan berjalan ke katoda itu apa, itu poin pentingnya. Seperti ini ya, ion negatifnya ke anoda, ion positifnya ke katoda. Ion positifnya itu K+, ion negatifnya itu I-. Sekarang kita ke syarat penulisan reaksi pada elektrolisis. Reaksi di anoda. Tadi yang ke anoda tadi merupakan kutub positif. Nah, larutan yang kita gunakan tadi adalah Ki, berarti akan terionisasi menjadi K+ dan I-, berarti yang mengarah ke anoda itu adalah ion I-. Saya tuliskan di sini ya, ion I-. Oke, persyaratannya kita lihat. Nah, anoda terbuat dari dua jenis. Nah, untuk syarat reaksi oksidasi pada anoda
itu dilihat dari elektrodanya. Tadi yang di awal, elektrodanya itu kan yang digunakan adalah elektroda inert. Ini grafit, platina, ada tambahannya lagi emas atau AU, itu merupakan elektroda inert. Lalu logam lain selain grafit, grafit itu simbolnya C, ini PT, ini AU. Selain C, PT, AU, berarti logam lain itu masuknya non-inert. Karena pada rangkaian sel elektrolisis larutan Ki tadi dia menggunakan elektroda inert, berarti kalian dari sini jalannya ke sini. Nah, setelah itu kita turun. Di sekitar anoda terdapat ion negatif. Ion negatifnya apa? Ion negatifnya kan I. I minus. I itu dia berasal dari golongan 7A. Nah, kita lihat di mana ada persyaratan untuk I minus. Nah, jika ion negatifnya itu adalah OH minus dari suatu basa, berarti reaksi yang kalian tuliskan pada anoda itu seperti ini. Lalu, jika ion negatifnya itu berupa golongan 7A, FClBrI, itu reaksi yang ditulis seperti ini. Nah, jika ion negatifnya itu sisa asam oksi atau ada oksigennya, misalnya SO4 itu kan sisa asam, ada oksigennya. NO3 itu sisa asam, ada oksigennya, berarti reaksi yang kalian tulis adalah seperti ini. Yang bereaksi itu adalah H2O-nya. Nah, kita kembali ke elektrolisis larutan Ki. Karena ion negatifnya itu adalah ion imin, berarti reaksi yang akan kita tuliskan pada anoda itu seperti ini ya. Nanti yang kita ambil yang ini. Nah, jika anoda terbuat dari elektrodanya non-inert, logam lain selain C, PT, AU, saya kasih contoh, misalnya dia menggunakan elektrodanya Cu. Berarti reaksi yang kalian tuliskan pada anoda itu adalah logam tersebut, logam yang digunakan sebagai elektroda. Yang kalian tuliskan di sini pada anodanya itu adalah Cu. Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron minus. Itu jika kalian menggunakan elektroda non-inert. Selanjutnya, ini reaksi di anoda ya, syarat penulisan reaksi oksidasi di anoda. Sekarang ke reaksi yang ada di katoda. Ini untuk larutan, tadi larutan Ki ya. Nah, di sekitar katoda ada ion positif. Tadi kita menggunakan ion positifnya, ini kan tadi negatif. Berarti yang bereaksi di kutub negatif itu adalah ion K+. Nah, jika ion H+ yang ada di katoda, jika kalian menggunakan larutan yang ternyata diionisasikan, dia ion positifnya adalah H, hidrogen, maka reaksi yang kalian tulis di katoda seperti ini. Persis seperti ini. Lalu, jika kalian menggunakan larutan yang ion positifnya itu berupa logam dari golongan 1A, 2A, 3A, di sini ada tambahannya, Al atau Mn, berarti yang tereduksi adalah hidrogen pada air. Kalian menuliskan reaksinya seperti ini persis. Tinggal disalin. Lalu, jika kalian menggunakan logam lain selain dari golongan 1A, 2A, 3A, Al atau Mn, kalian tuliskan logam itu. Misalkan kalian menggunakan logam positifnya atau ion positifnya itu adalah Cu, berarti kalian menuliskan reaksi reduksi di katodanya itu adalah Cu2 plus 2 elektron minus menjadi Cu. Atau misalkan Ag nggak ada di syarat ini ya, bukan H+, bukan juga golongan 1A, 2A atau 3A. Nah, kalau Ag berarti kalian menuliskan di katodanya adalah Ag plus elektron min menjadi Ag. Nah, di sini adalah syarat untuk larutan.
larutan yang kita gunakan tadi menghasilkan ion positif K. K itu dia berasal dari golongan 1A. Berarti nanti reaksi yang akan dituliskan adalah yang ini. Syarat yang digunakan adalah yang ini. Nah, ini untuk larutan ya. Kalau untuk lelehan saya tambahkan syaratnya di sini. Jika elektrolisisnya itu adalah elektrolisis lelehan, lelehan itu fasenya liquid. Jadi misalkan gini, kalau tadi kan yang digunakan Ki, dia fasenya aqueous, larutan. Kalau yang di elektrolisis itu adalah Ki, dia fasenya L, liquid, itu artinya dia lelehan. Jika yang di elektrolisis itu lelehan dan ion positifnya berasal dari logam golongan 1A, 2A, 3A, Al atau Mn yang tereduksi. Yang tereduksi adalah logam itu sendiri. Jadi logamnya, misalkan saya kasih contoh Na, berarti yang tereduksi atau yang kalian tulis pada katoda itu adalah Na plus E min menjadi Na. Itu bedanya. Jadi kalau yang di elektrolisis itu bentuknya larutan, maka kalian menuliskan reaksinya seperti ini. Jika dia logam golongan 1A, 2A, 3A. Tapi kalau yang di elektrolisis itu bentuknya lelehan dan ion positifnya berupa logam dari golongan 1A, 2A, dan 3A, itu kalian yang ditulis bukan H2O-nya, yang tereduksi bukan hidrogennya, tapi logam itu sendiri yang ditulis. Seperti ini. Nah, untuk larutan Ki tadi, elektrolisis larutan Ki, tadi kan kita ambil syarat yang ini karena dia ion negatifnya adalah I-. Lalu untuk di katodanya, karena kita menggunakan ion positifnya itu adalah K+, yang berasal dari golongan 1A, berarti kan kita menggunakan reaksi ini. Berarti kita tinggal menuliskan reaksinya pada anoda atau kutub positif. Reaksinya adalah X-nya diganti menjadi ion negatifnya ya. 2I- aqueous menjadi I2 gas plus 2 elektron minus. Lalu pada katodanya, katoda muatannya negatif, 2H2O sama persis, tinggal disalin aja. 2E- menjadi H2 plus 2OH-. Nah, ini elektronnya bisa dicoret, reaksinya tinggal dijumlah. Berarti reaksi elektrolisis yang didapatkan adalah seperti ini. Ini reaksi redoksnya. Produk yang dihasilkan dari elektrolisis larutan Ki adalah gas iodin, gas hidrogen, dan ion OH-. Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada elektrolisis terjadi dua hal berikut. Pada kutub positif atau anoda, terjadi reaksi oksidasi. Pada kutub negatif atau katoda, terjadi reaksi reduksi. Ilustrasinya seperti ini. Ion negatifnya dia akan berkumpul di anoda, ion positifnya akan berkumpul pada katoda.